Wal amilu utawi kang den arani amil man iku wong istakmalah kang mengangkat atau mempekerjakan, istakmalah kang mempekerjakan atau mengangkat hu ing man al imamu sopo imam ala akhdis shadaqati atas mengambil piro-piro zakat. Sedekah di sini ya dimaksud zakat ya, karena sedekah wajib. Ala akhdis shadaqati atas mengambil atau menerima piro-piro zakat wa daf'iha lan menyerahkan as-shadaqat li mustahiqiha maring piro-piro yang berhak sedekah. Maring piro-piro orang yang berhak menerima sedekah. Wal mu'allafah qulubuhum lan orang yang lan mu'allaf qulubuhum mu'allaf gitu. Wa hum utawi mu'allaf qulubuhum iku arba'atu aqsam itu ada 4 piro-piro bagian. Ahaduha utawi salah sijini arba'ah. Ahaduha utawi salah satunya arba'ah iku terus apa? Mu'allafatul muslimin ya. Mu'allafatul muslimin iku orang yang yang disenangi piro-piro wong Islam. Wa utawi ahaduha man aslama man iku wong aslama kang baru masuk Islam sapa man. Wa niyatuhu hale utawi keyakinannya man. Dhaifatun itu lemah. Wa niyatu hale utawi keyakinannya man iku dhaifa iku lemah. Fa yata'alafu mongko menjadi senang sapa man bidaf zakati kalawan diberikan zakat lahu maring man. Wa baqiyatul aqsamih lan utawi sisa saking piro-piro bagian mu'allaf yang lain, maksudnya itu madzuratun itu disebutkan fil mabsutati ing dalam piro-piro kitab yang luas penjelasannya. Wa firriqab lan ing dalam piro-piro budak. Wahum utawi ar-riqab al-mukatabun itu piro-piro budak mukatab. Al-mukatabun itu piro-piro budak mukatab kitabatan sahihatan kalawan kitabah yang sah. Amal mukatabu adapun utawi budak mukatab kitabatan fasidatan kalawan kitabah yang rusak. Fala yu'ta mongko tidak diberikan sopo mukatab. Fala yu'ta mongko tidak diberikan sopo mukatab min sahmil mukatabin sangking bagiannya piro-piro budak mukatab. Mustahiquz zakah yang ketiga, keempat, dan kelima. Orang yang berhak menerima zakat ketiga, keempat, kelima, yaitu yang ketiga siapa? Yaitu amil. Amil ini gampangnya panitia zakat. Tapi tidak semua panitia itu amil. Paham ya? Panitia itu ada 2. Saya jelaskan. Panitia itu ada 2 di masjid-masjid. Nah, umpamanya suaminya Mbak Amil jadi amil. Suaminya Mbak Amil jadi amil di masjid. Ini ada 2 kemungkinan. Amil secara fikih, amil syar'i namanya, kalau memang itu mendapat SK dari pemerintah. Paham ya? Kalau memang mendapat SK dari pemerintah, itu namanya panitia zakat amil secara agama sehingga berhak menerima zakat. Karena yang meng-SK pemerintah.
Dulu kalau nggak salah sampai 2017 itu ini terakhir paling mentok hanya berlaku di tingkat kecamatan. Jadi di tingkat desa itu bukan amin, masih panitia. Masih panitia zakat biasa. Terus setelah itu ada perubahan sehingga berlaku di masjid-masjid pedesaan. Nah, sehingga kalau di NU SK itu dari Lazisnu. Paham ya? Jadi dari takmir masjid mengajukan nama ini umpamanya yang mau dijadikan amil. Nah, nanti di SK oleh Lazisnu. Tapi nanti tidak selamanya memperbarui tiap tahun saya nggak apa-apa 2 tahun. Pokok nanti perbaharui ya kan. Jadi yang SK anggaplah tangan panjangnya pemerintah Lazisnu. Kalau di NU ya, kalau di NU seperti itu. Yang SK adalah Lazisnu. Di masjid ini ada sekian orang yang di SK. Ini namanya amil. Sehingga dia berhak menerima zakat. Jelas? Ada juga panitia zakat itu bukan amil aulia. Pak aulia, ada juga panitia zakat itu bukan amil. Artinya tidak berhak menerima zakat. Lah, kok bisa? Karena yang meng-SK bukan pemerintah. Kalau di NU, yang meng-SK bukan Lazisnu. Siapa? Yang meng-SK ketua takmirnya. Suaminya Mbak Aulia di SK. Ketua takmirnya suaminya Mbak Ain di SK. Kamu kan pemerintah. Yang meng-SK ketua takmir. Maka panitia ini bukan amil. Sehingga tidak berhak menerima zakat. Adapun nanti tergantung baik dan tidaknya takmir. Mungkin dikasih uang jajan, rokok, atau yang terserah. Yang penting tidak boleh ngambil bagian dari zakat. Karena itu bukan amil. Loh kok bisa? Karena itu yang meng-SK adalah takmir masjid. Paham ya? Jadi amil zakat yang ada di masjid-masjid itu ada 2 kemungkinan. Kalau SK dari pemerintah, kalau DNU Lazisnu umpamanya, berarti amil. Tapi kalau SK hanya takmir, bukan amil panitia. Seperti di Masjid Daudin, nah itu bukan amil. Karena bukan dari Lazisnu, tapi dari takmir masjid. Jelas ya? Wis. Yang kedua, mu'allaf. Mu'allaf ini ada 4, cuma yang disebutkan dalam kitab ini 1. Mu'allaf itu adalah man aslama wa niyatu dha'ifah. Orang yang baru memeluk agama Islam sedangkan keyakinannya masih lemah. Biar tertarik pada Islam, diberi zakat. Paham ya? Jadi mu'allaf itu adalah orang yang baru memeluk agama Islam dan masih lemah. Maka biar lebih kuat, lebih tertarik, maka diberi zakat. Ada juga mu'allaf yang lain yang baru masuk Islam dan dia punya pengaruh. Isi A masuk Islam, awalnya non muslim masuk Islam, ini punya pengaruh. Karena dia tokoh atau apa, maka ini juga berhak menerima zakat. Kalau di sini baru masuk Islam tapi masih lemah. Ada juga baru masuk Islam, dia punya pengaruh. Nah, itu syaratnya dijelaskan di kitab yang lain dijelaskan. Yang kelima yang berhak menerima zakat yaitu budak. Sekarang nggak ada budak. Budak dulu budak ada banyak dan mungkin sewaktu-waktu juga budak itu ada. Budak itu bisa disamakan dengan harta, bisa disamakan dengan hewan. Apa artinya bisa disamakan dengan harta? Budak itu bisa dijual belikan. Paham ya? Sekarang bukan budak, namanya pembantu. Budak itu walaupun bekerja 24 jam, tidak berhak menerima bayaran. Disamakan dengan hewan, majikan berhak untuk bekerjakan. Seperti sapi atau yang lain. Nah sekarang nggak ada budak. Budak itu banyak macamnya, cuman dalam masalah zakat yang dimaksud budak mukatab. Apa mukatab? Mukatab itu majikan menjanjikan, mbak, mas, kamu saya merdekakan, tapi dengan catatan bayar 15 juta. Tiap bulan sekian umpamanya. Paham ya? Jadi budak mukatab itu adalah dalam Al-Quran fakatibuhum in alimtum fihim
khaira itu budak mukatab. Majikannya menjanjikan, Mas, Mbak budak, kamu saya merdekakan tapi dengan catatan bayar 15 juta nyicil. Tiap bulan bayar 10.000 umpamanya. Sampai berapa? Sampai lumayan 10.000 tiap bulannya. Sampai lunas 15 juta. Dan nanti kalau dia sudah lunas baru merdeka. Itu namanya budak mukatab. Ada yang budak mubaat. Apa mubaat? Merdeka separuh. Majikannya memerdeka separuh. Mbak, kamu merdeka tapi dari ujung kepala sampai tengah saja. Tengah ke bawah masih budak. Itu namanya budak mubaat. Banyak pembagian budak itu. Nanti di belakang ada. Jelas ya. Lah, ini termasuk orang yang berhak menerima zakat.